Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 6 Oktober, Santo Bruno. Pada tanggal 6 Oktober Gereja Katolik memperingati Santo Bruno dari Kolen, pendiri Ordo Biarawan Kartusian yang tetap terkenal karena aturan hidup kontemplatif mereka yang sangat tradisional dan keras. Lahir pada tahun 1030, Bruno konon berasal dari keluarga terkemuka di kota Kolen. Sedikit yang diketahui tentang tahun-tahun awalnya, kecuali bahwa ia belajar teologi di kota Reims di Perancis saat itu sebelum kembali ke tanah kelahirannya, di mana kemungkinan besar ia ditahbiskan menjadi imam pada sekitar tahun 1055. Kembali ke Reims pada tahun berikutnya, ia segera menjadi kepala sekolah yang pernah ia ikuti di sana, setelah direkturnya Herriman keluar untuk memasuki kehidupan religius pada tahun 1057. Bruno memimpin dan mengajar di sekolah tersebut selama hampir 2 dekade, memperoleh reputasi yang sangat baik sebagai seorang filsuf dan teolog, hingga ia diangkat menjadi kanselir keuskupan setempat pada tahun 1075. Masa jabatan Bruno sebagai kanselir bertepatan dengan keributan di Reims atas perilaku uskup barunya, Manasses de Gournay. Ditangguhkan oleh keputusan dewan lokal, uskup mengajukan banding ke Roma sambil menyerang dan merampas rumah-rumah lawannya. Bruno meninggalkan keuskupan pada periode ini, meskipun ia dianggap sebagai penerus Manasses setelah deposisi terakhir uskup pada tahun 1080. Namun, rektor tidak tertarik untuk memimpin gereja Reims. Bruno dan 2 temannya telah memutuskan untuk meninggalkan harta benda dan kedudukan duniawi mereka dan memasuki kehidupan beragama. Terinspirasi oleh mimpinya untuk mencari bimbingan dari uskup yang kemudian dikanonisasi sebagai Santo Haf dari Grenoble, Bruno menetap di pegunungan Chartres pada tahun 1084, bergabung dengan sekelompok kecil cendekiawan yang ingin menjadi biarawan. Pada tahun 1088, salah satu mantan murid Bruno terpilih menjadi Paus Urbanus II. 6 tahun dalam hidupnya sebagai seorang biarawan pegunungan, Bruno dipanggil untuk meninggalkan biara terpencilnya untuk membantu Paus dalam perjuangannya melawan penggugat kepausan saingannya serta Kaisar Romawi Suci Henry keempat yang bermusuhan. Bruno menjabat sebagai penasihat dekat Paus selama masa kritis reformasi. Sekitar waktu itu, dia juga menolak kesempatan lain untuk menjadi uskup, kali ini di wilayah Calabria, Italia. Meskipun ia memperoleh izin Paus untuk kembali ke kehidupan biara, Bruno diharuskan tetap di Italia untuk membantu Paus secara berkala, daripada kembali ke biaranya di Prancis. Pada tahun 1090-an Bruno berteman dengan Pangeran Roger dari Sisilia dan Calabria, yang memberikan tanah kepada kelompok pertapanya dan memungkinkan pendirian biara besar pada tahun 1095. Para pertapa tersebut dikenal, seperti sekarang, karena praktik asketisme, kemiskinan, dan praktik doa ketat mereka, dan karena bentuk organisasinya yang unik, menggabungkan kehidupan pertapa yang menyendiri dengan kehidupan kolektif para pertapa yang lebih konvensional. Santo Bruno meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 1101, setelah membuat pengakuan iman penting yang dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Dalam kesaksian terakhirnya, ia memberikan penekanan khusus pada doktrin kehadiran Ekaristi Kristus, yang sudah mulai dipertanyakan di sebagian gereja barat. Saya percaya, tegasnya, pada sakramen-sakramen yang diyakini dan dipegang teguh oleh gereja, dan khususnya bahwa apa yang telah dikonsekrasikan di altar adalah daging sejati dan darah sejati Tuhan kita Yesus Kristus, yang kami terima untuk pengampunan atas dosa-dosa kita dan dalam pengharapan keselamatan kekal.
Penghormatan terhadap Santo Bruno mendapat persetujuan resmi pada tahun 1514, dan diperluas ke seluruh ritus Latin pada tahun 1623. Baru-baru ini, Ordo Carthusian miliknya menjadi subjek film dokumenter tahun 2006, Into Great Silence, yang mencatat kehidupan para biarawan di Biara Grand Chartres. Santo Bruno, doakanlah kami. MAP TV Channel.